Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami yang Engkau berikan berkat senantiasa, berikan anugerah-Mu senantiasa. Tuhan, tak lupa pada saat ini kami juga mengucap syukur, di mana pada saat ini Tuhan akan memberikan kami firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada saat ini yang akan Engkau sampaikan menjadi pelita dalam kehidupan kami, menjadi penerang di tengah kehidupan kami. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu itu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga urapi, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Itu semua seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 10 ayat 16 sampai 23. Matius 10 ayat 16 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang akan bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada saat ini adalah ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak pernah mengharapkan kehidupan kita itu buruk, mendapatkan sesuatu yang buruk, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, gitu ya. Pasti kita akan menginginkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, pasti kita akan mendapatkan
hal-hal yang menyenangkan, indah gitu ya. Nah, mengharapkan sesuatu yang baik. Tidak mungkin kita mengharapkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga para murid ketika diperhadapkan dengan kesetiaannya mengikut Kristus. Mereka berekspektasi mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang indah. Namun nyatanya apa? Mereka menderita, mereka dihina dan sebagainya. Nah, dalam Matius 10 ayat 16 sampai 23, di sana Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana penderitaan yang akan mereka alami. Penderitaan-penderitaan yang akan mereka alami ini kemungkinan ada dua. Satu, ketika para murid mau menghadapi penderitaan-penderitaan yang akan mereka alami, iman mereka akan semakin kuat. Namun di sisi lain, ketika mereka tidak mau mengikuti penderitaan-penderitaan itu, maka mereka bisa kabur dan tidak mau mengikut Kristus. Ini adalah gambaran yang dijelaskan Yesus sebelum Tuhan Yesus akan benar-benar meninggalkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitahu apa yang akan mereka rasakan, dan para murid disuruh untuk bersiap-siap akan menghadapi hal itu. Apa yang akan mereka rasakan? Yaitu mereka dihina, dilecehkan, dipukul, bahkan ada yang dihukum mati. Di sana terlihat dalam ayat 23, 21, 20. Nah, mereka akan orang-orang yang berada di luar pengikut Kristus akan berusaha mati-matian untuk membunuh para murid ini. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa para murid ini seperti para domba di tengah serigala. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu apa yang dilakukan domba di tengah serigala. Sepertinya hanya bisa pasrah, apalagi ketika serigalanya lebih banyak. Kita pasti akan berpikir, domba itu pasti akan mati. Domba itu tentu akan dicapik-capik oleh serigala tadi. Nah, tetapi di sini yang menarik apa? Yang menarik adalah para murid digambarkan untuk memiliki sikap seperti domba. Nah, sikap yang seperti apa itu? Sikap seperti domba. Nah, sikap yang bisa pasrah, senantiasa berserah kepada Tuhan. Kok bisa begitu? Ketika domba itu berada di tengah ke serigala, domba itu tidak akan berusaha melawan atau menyakiti serigala-serigala itu, karena tahu pasti domba itu akan kalah. Maka dari itu domba ini berpasrah. Bukan berarti menyerah, tapi berpasrah, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan mengatur kira-kira domba itu akan dimakan serigala atau tidak. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap itulah yang seharusnya dimiliki oleh kita, oleh manusia pada zaman saat ini, di mana tidak semua perkara, tidak semua persoalan kehidupan itu dapat diselesaikan dengan kekerasan. Ketika semua diselesaikan dengan kekerasan, permusuhan akan membuat hancur, semakin hancur. Nah, itulah yang ingin ditekankan Yesus, sehingga tidak perlu adanya kekerasan, berlawanan balik, tetapi biar saja, berpasrah saja. Dan Tuhan akan menentukan bagaimana yang baik untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita pada saat ini juga diutus Tuhan menjadi domba-domba di tengah serigala pada saat ini. Nah, domba saat ini seperti apa? Domba yang berpasrah, namun tidak tanpa daya. Berpasrah di sini tidak hanya menyerah, ya udah ini makan, enggak, tetapi berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, justru disitulah kemuliaan Tuhan itu ingin dinyatakan. Menerima apa yang terjadi dalam hidup. Bahkan kita tidak mau menyakiti, tidak mau memaksakan, ya, melawan musuh itu. Nah, itulah yang ingin ditekankan Yesus di situ. Kita pada saat ini juga ditekankan, diajari oleh Tuhan untuk kita juga bisa seperti para domba yang senantiasa berpasrah kepada Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kesesakan, penuh dengan derita, kita punya Tuhan di mana kita bisa berpasrah di situ, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selain berpasrah dalam kita menghadapi persoalan di tengah kehidupan ini, masalah-masalah yang ada, Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita. Apa yang petunjuk itu? Petunjuk itu adalah di ayat 16. Kita bisa melihat di sana, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kenapa harus cerdik? Kenapa harus cerdik dalam menyikapi persoalan kehidupan ini? Nah, cerdik dalam bahasa aslinya yaitu bisa menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Nah, cerdik di sini dalam kita mengambil keputusan dengan bijak, tidak sembrono, penuh perhitungan, memikirkan langkah yang diambil. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Yesus, supaya dalam kita menjalani kehidupan tidak sembrono, tidak seenak diri kita, namun dengan kecerdikan. Tapi tidak hanya dengan logika kita, tetapi senantiasa menarik Tuhan di tengah kehidupan kita, ya, dalam kita mengambil keputusan, melibatkan Tuhan di situ. Nah, ini yang ingin Tuhan tekankan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kenapa harus tulus? Tulus dalam kita menjaga hati kita supaya tetap bersih, menjauhkan diri dan sikap kita dari sikap keegoisan kita, mengutamakan diri, pencitraan. Nah, melalui sikap-sikap itu Tuhan ingin ketulusan itu tetap ada, sehingga sebagai domba Allah, yaitu kita domba-domba pada saat ini, pada diri kita berbeda dari yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu kita bisa menggabungkan keduanya, yaitu bisa cerdik dan tulus dalam kita menyikapi permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Dunia ini memang sedang masa-masa sulit, apalagi dalam masa pandemi ini. Namun dengan ini kita bisa belajar sejauh mana kita sudah merasakan kasih Tuhan, sejauh mana kita bisa cerdik dan tulus seperti ular dan merpati. Apakah kita benar-benar merasakan bahwa kita itu domba-domba Allah?
Nah, ini yang harus kita kembali rasakan di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita mengupayakan sikap hidup seperti domba tadi, yang senantiasa memasrahkan dirinya supaya diatur oleh Tuhan, memasrahkan dirinya supaya hidupnya diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Tuhan pada saat ini telah memberikan kami anugerah-Mu, firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini, di mana kami juga harus bersikap seperti para domba yang bisa pasrah namun tidak menyerah dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami juga harus bisa tulus, kami juga harus bisa cerdik bijaksana dalam kami mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami juga terus melibatkan Engkau di dalam kami mengambil setiap keputusan supaya tidak salah perhitungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.